Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang Asrarus Shalah, yang kali ini masih membicarakan tentang amal lahir, pekerjaan lahir dari takbiratul berdiri, takbiratul ihram dan niat dan takbiratul ihram berdiri, niat dan takbiratul ihram, dan tata cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemarin kita membahas tentang membahas tentang 5 cara mengangkat tangan dalam takbiratul ihram yang disebutkan Imam Ghazali. Itu ada pada halaman 189 Yaulumuddin jilid 1 ya, jilid 1. Terbitan Pustaka Salam Surabaya ya. Kemarin dikatakan di situ ada baris keempat dari atas, wa idza istaqarratal yadani bimaqarima ibtada'at takbira ma'a irsalihima wa ihdariniyah. Yang pertama. Yang kedua, wa qadrubiya anna takbira ma'a raf'il yadaini. Yang ketiga, ma'a istiqrarihima. Yang keempat, ma'al irsal. Yang keempat ya, yang kelima, wa fi ba'di riwayat annahu kana idza kabbara arsala yadayhi wa idza arada ayaqra wadu al-yumna 'ala al-yusra. Yang kemarin ya. Yang kalau terjemahnya, yang pertama, cara mengangkat tangan dalam takbiratul ihram itu adalah pertama mengangkat tangan, angkat tangan kita, angkat 2 telapak tangan kita pas, kira-kira pas dengan bahu kita. Jangan mengucapkan apa-apa. Setelah kira-kira pas telapak tangan di bahu kita, kita ucapkan Allah sambil hadirkan niat Allahu Akbar. Allah, turunkan tangan, Allahu Akbar, lipatkan tangan, kemudian pegang tangan kaki kanan kiri dengan tangan kanan di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengangkat tangan tidak mengucapkan apa-apa. Angkat tangan kita, maksudnya angkat 2 telapak tangan kita. Setelah pas di bahu, tidak mengucapkan apa-apa. Tidak pas di bahu, baru kita ucapkan Allahu Akbar. Habiskan Allahu Akbarnya di situ. Kemudian setelah selesai Allahu Akbar, turunkan tangan, pegang tangan, lipatkan tangan seperti yang pada contoh nomor 1. Yang ketiga, angkat telapak tangan kita dengan mengucapkan Allah. Terus sampai turunkan lagi, hadirkan niat, jangan lupa angkat tangan Allahu Akbar, lipatkan tangan seperti contoh tadi. Yang keempat, ini yang jarang kita pakai ya, jarang kita pakai, yaitu angkat tangan kita, bunyikan Allahu Akbar, bunyikan, terus juntaikan tangan. Jangan dilipat tangannya, tapi dijuntaikan. Ketika kita akan baca Fatihah, baru tangan kita dilipatkan. Jadi, ketika mengangkat kedua telapak tangan, pas dari bawah kita bunyikan Allahu Akbar, habiskan barnya di bahu, kemudian lepaskan tangan ke bawah dan jangan dilipat. Tapi ketika akan baca suratul Fatihah, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru tangan dilipatkan. Ada lagi yang mengatakan ketika mau membaca doa iftitah ya, doa iftitah. Ada yang mengatakan
ketika membaca suratul Fatihah. Yang kelima, yang terakhir, angkat tangan kita, ya, angkat tangan kita Allah, terus Allahu Akbar, angkat bunyi dari bawah, Allahu Akbar di bahu, pas tangan kita di bahu, kemudian turunkan tangan kita, jangan barnya habiskan di bahu. Angkat tangan dari bawah, Allahu Akbar di bahu, turunkan tangan, lipatkan tangan seperti terdahulu. Begitu antara lain. Itu yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wa mabda'u takbiri al-alifu wa akhiruhu ra. Wa mabda'u takbiri al-alifu wa akhiruhu ra. Fayaliku mura'atu tatabiqi bainal fi'li wal aqdi. Wa amma raf'ul yadi pakal muqaddimati li hadil bidayah thumma la yanbaghi ay yarfa' yadayhi ila qudamin raf'an inda takbir wa la yarudduhuma ila khalfi mankibaihi wa la yanfaduhuma an yaminin wa shimalin nafdan idza faragha minat takbir wa yursiluhuma irsalan khafifan rafiqan. Wa yastanifu wad'ul yamini ala shimali badal irsal. Wa fi badir riwayati kana idza kabbara arsala yadayhi wa idza arada yaqra'a wada'a al-yumna ala al-yusra. Fa in sahha hadza fa huwa aula mimma dzakarnahu. Wa amma takbiru fa yanbaghi ayyadummal ha'a min qawlihi Allahu min qawli Allah dhammatan khafifatan. Wa matakbiru payambaghi ayadumala min qawli Allah dhammatan khafifatan min ghairi mubalaghatin wala yadkhulu bainal ha'i wal alifi sibal wawi wa dzalika yansaku ilaihi bil mubalaghah wala yadkhulu baina bai akbar wa ra'ahu alifan kayakula akbar wa yazimu ra'at takbir wala yadumuha fa hadhihi hayatut takbiri wa ma'ahu ila akhiri maqala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Saudara-saudara sekalian, adapun huruf pertama dalam bacaan takbiratul ihram adalah alif, alif. Sedangkan huruf akhirnya adalah ra. Jadi pertamanya akbar. Allahu akbar. Akhirnya ra, bar. Sebaiknya sesuaikanlah antara perbuatan dengan akadnya. Karena tadi dikatakan bahwa takbir itu seperti kita sedang mengatakan akad, sedang menyatakan perjanjian. Kita sedang menyatakan perjanjian dengan Allah. Pada saat kita takbir itu adalah lambang bahwa kita sedang mengadakan akad, sedang mengadakan perjanjian dengan Allah. Mengangkat tangan seolah-olah pendahuluan dari perbuatan sekaligus akad tersebut. Angkat tangan itu seolah-olah ini pendahuluan dari perbuatan akad. Kita menyatakan janji kepada saya, berjanji akan mentaatimu dan akan mentaatimu dan akan berbakti dan akan taat kepadamu. Jadi, seolah-olah begitu. Ketika kita mengangkat tangan itu sebetulnya kita sedang berjanji dengan Allah bahwa kita akan mentaatinya, menuruti aturan-aturan, mengikuti aturan-aturannya dan menaatinya. Pada saat itu pendahuluannya, ketika mengangkat itu pendahuluan akad. Kemudian pada saat mengangkat kedua tangan, ya, pada saat mengangkat kedua tangan hendaknya tidak terlalu depan dan juga tidak terlalu belakang hingga melewati batas pundak. Jadi jangan terlalu depan, jangan Allah tangannya di depan saja gitu. Jangan, tapi
dekatkan ke pundak, dekatkan, bukan ditempelkan di pundak, tapi dekatkan di bahu atau di pundak kita. Kemudian juga jangan terlalu ke belakang hingga melewati batas pundak, jangan sampai dilewatkan ke belakang. Allah, ke belakang pundak kita sampai melewati telinga terus ke hampir ke punggung. Itu jangan, itu tidak diperbolehkan begitu. Itu tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Melewati batasnya. Jangan pula terlalu condong, baik ke kanan maupun ke kiri. Jangan pula terlalu condong baik ke kanan atau ke kiri sehingga melewati ke kiri bahu, seolah-olah sama dengan ujung bahu. Jangan begitu. Allah ke ujung bahu, jangan seperti itu. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Usai bertakbir, ayunkan kedua tangan secara perlahan dan lemah lembut. Jadi mengayunkannya jangan keras-keras. Allahu Akbar. Turunkan. Allahu Akbar secara lembut. Lalu letakkan tangan kanan pada tangan kiri. Maksudnya letakkan tangan kanan pada tangan kiri. Jadi artinya tangan kanan di atas tangan kiri. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika hendak takbiratul ihram, Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan kedua tangannya. Itu yang saya sebutkan tadi, mengayunkan ke bawah, bukan diayun-ayun tapi dijuntaikan ke bawah. Ketika hendak membaca, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ini Al-Iraqi sebagai pentahqiq ya. So, kitab Ihya ini kan saudara-saudara sekalian ya. Kitab Ihya ini ditahqiq ya hadisnya ya oleh Al-Iraqi ya. Oleh Al-Iraqi. Hadis-hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ditahqiq, diberi penjelasan oleh Al-Iraqi. Bahkan disebutkan status-statusnya. Jadi Al-Iraqi kejujuran ilmiahnya sangat tinggi sehingga disebutkan kalau memang dhaif, kalau memang hadis ini lemah, kalau hadis ini maudhu, palsu, kalau sahih itu dikatakan. Makanya di Ihya itu ada catatan kakinya, ada footnote-nya di bawah ya. Jadi kalau baca Ihya kita lihat footnote-nya di bawah. Ya. Itu status hadis oleh Al-Iraqi ya, seorang ahli hadis berkebangsaan Irak, Baghdad. Kemudian ya tadi dikatakan ketika hendak takbiratul ihram, Nabi menurunkan kedua tangannya. Ketika hendak membacanya, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Kata Al-Iraqi, hadis tersebut menyatakan begini: sewaktu bertakbiratul ihram, Rasulullah SAW menurunkan tangannya. Kemudian sewaktu hendak melanjutkan kepada bacaan, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Mu'adz, tapi sanadnya lemah. Hadis ini dhaif. Makanya jarang yang memakai ini, apalagi di kita ya, di Indonesia hampir tidak ada yang memakai cara takbir yang nomor berapa tadi, yang nomor 5 tadi ya, yang nomor 4 yang dijuntaikan itu ya. Naik Allahu Akbar, kemudian turunkan tangan dengan perlahan dan juntaikan, artinya tidak dilipatkan ya. Tidak diikatkan di bawah, tidak dilipat di atas di bawah dada ya. Dan seperti yang disebutkan di atas. Kemudian jika benar, tentu hadis ini lebih baik dari apa yang sudah kata Imam Ghazali. Jika hadis ini benar ya, kata Imam Ghazali, fa in sahha hadza fa huwa aula mimma dzakarnahu. Kalau hadis ini benar, tentu hadis ini lebih baik dari apa yang sudah kami sebutkan, kami jelaskan di awal.
karena memang hadis ini dhaif seperti yang dibacakan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Al-Iraqi tadi, maka hal ini tidak dipakai. Dalam pengucapannya huruf H dalam lafaz Allah hendaknya dibaca dengan harokat dhammah ringan. Jadi Allahu Akbar, bunyikan hu-nya tapi ringan tanpa berlebihan, bighairil mubalaghah ya. Jangan dibaca begini Allahu Akbar, jangan, tapi dibaca ringan saja. Allahu Akbar, bunyikan hu dhammah tapi ringan, Allahu Akbar. Jangan berlebihan, jangan mubalaghah, jangan Allahu Akbar, jangan. Jangan pula memasukkan huruf lain seperti wawu antara H yang ada dalam lafaz Allah dengan alif dalam lafaz akbar. Jadi jangan masukkan huruf lain seolah begini Allahu Akbar, seolah-olah ada wawu di sana. Jangan, tidak diperkenankan begitu, kata Imam Ghazali. Allahu Akbar, seolah-olah ada wawu di sana. Ya. Seperti wawu antara ha yang ada dalam lafaz Allah dengan alif dalam lafaz akbar, seolah-olah ada wawu Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Atau memasukkan huruf alif antara ba dengan ro dalam lafaz akbar, atau memasukkan huruf alif antara ba dengan ro dalam lafaz akbar hingga terbaca seperti akbar. Jangan lagi dibaca panjang ba-nya, seolah ada alif antara ba dan ro. Jadi Allahu Akbar, jangan. Karena sebab kalau dibaca akbar itu kata ulama itu maknanya jadi lain. Maknanya jadi lain. Jadi Allahu Akbar itu Allah adalah yang maha agung, artinya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu artinya Allah yang maha agung. Tapi kalau kata ulama dipanjangkan ba-nya akbar, jadi Allah itu akbar itu semacam drum band, semacam bukan drum band, apa namanya tuh, gendang. Maknanya jadi kalau ba akbar itu gendang namanya. Seperti yang di alat pukul di dalam drum band itu. Ketentuan lainnya huruf ra dibaca secara jazam, sukun. Ra, jadi ujungnya dibaca bar. Artinya tidak boleh didomahkan ya. Jangan Allahu Akbaru. Jangan. Sekalipun ditulisnya akbaru ya. Baru, tapi dibacanya sukun, dimatikan saja. Allahu Akbar. Inilah tata cara melakukan takbiratul ihram. Insyaallah pada pertemuan yang lain bacaan yang dibaca setelah takbiratul ihram yang kita menyebutnya dengan doa iftitah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.